Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini Ibu akan menceritakan sebuah cerita inspiratif ya, dengan judul Gajah Kecil dan Rantainya. Semoga bisa disimak dan dimaknai dari ceritanya ya. Cerita ini bermula dari seorang pria yang berjalan melewati seekor gajah. Ia berhenti tiba-tiba. Ia bingung dengan fakta bahwa gajah besar itu sedang diikat dengan hanya sebuah tali kecil yang terikat pada kaki belakang mereka. Tidak ada rantai, tidak ada pula kandang. Kok gajah itu tetap diam dan tetap tidak bisa melepaskan diri dari seutas tali kecil itu. Padahal jelas sekali dengan ukuran badannya yang sangat besar, dia bisa melepaskan diri dari ikatan itu kapan saja dia mau. Tapi entah mungkin beberapa alasan gajah itu tidak melakukannya. Si pria itu penasaran, dia melihat seorang pelatih dekat gajah itu dan kemudian menghampirinya. Dia bertanya kepada pelatih tersebut, "Mengapa hewan besar ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri, Pak?" Tanyanya kepada bapak si pelatih itu. Terus kemudian bapak itu menjawab, "Ya, sejak kecil, sejak mereka masih sangat muda, kami para pelatih menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Karena mungkin waktu mereka kecil ukuran tubuh mereka tidak terlalu besar ya. Namun ternyata saat mereka tumbuh dewasa pun mereka kemudian dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri dari tali itu. Dan mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka. Sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri dari tali itu. Begitu penjelasan si pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum betapa hewan-hewan itu sebenarnya bisa saja membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka pun terjebak tepat di mana mereka berada sekarang. Mungkin apa yang bisa kita pelajari dari kisah gajah tersebut, seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu. Hanya mungkin karena pernah merasa gagal sekali sebelumnya. Sehingga pada akhirnya kita tidak mau lagi mencoba karena akan merasa gagal lagi gitu. Padahal sebenarnya kegagalan itu adalah proses pembelajaran, dan dalam kehidupan kita tidak boleh menyerah dalam proses pembelajaran tersebut ya. Jadi cerita gajah di atas sangat inspiratif sekali, menggugah pemikiran kita ya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Terkait dengan cerita inspiratif gajah itu juga relate sama materi kita, yaitu tentang pola pikir dan juga persepsi ya. Dalam kehidupan kita terkadang ada persepsi ataupun pola pikir yang terbentuk dari kebiasaan kita yang sudah terbentuk lama dan pada akhirnya membuat kita susah untuk berubah atau menemukan pola pikir baru. Seutas tali gajah itu yang pada akhirnya bisa menghalangi kita untuk maju. Apa harus kita lakukan? Kita harus meriset pemikiran kita kembali ya. Jadi kita harus meriset mindset kita gitu. Pola pikir kita itu adalah bisa dikatakan termasuk keyakinan kita, termasuk kebiasaan kita, termasuk juga sikap kita tentang kita sendiri ataupun orang lain, dan pada akhirnya membuat kita menafsirkan kehidupan kita ini ya. Pola pikir ini yang kemudian membentuk kehidupan kita dan menarik kita ke hasil yang merupakan refleksi pasti pola pikir itu. Dan ketika apa yang Anda pikirkan itu Anda percayai, maka itu akan benar-benar terjadi.
kita harus kembali meriset pikiran kita supaya pemikiran-pemikiran yang lama, terutama pikiran-pikiran negatif itu akan bisa kita hilangkan dan ganti dengan pemikiran baru ya. Pernah dengar ya istilah the power of mindset gitu, bahwa pikiran kita itu adalah magnet yang sangat kuat. Apapun yang diberitahukan pola pikir kita kepada kita adalah apa yang kita tarik, baik kita menyadarinya atau tidak. Jika Anda contohnya nih ya, memiliki keyakinan bahwa kehidupan ini sangat keras dan aku harus berjuang hanya sekedar untuk hidup pas-pasan. Misalnya Anda tidak perlu menyadari akan keyakinan itu mengalami perjuangan dalam hidup Anda, maka pada kenyataannya jika Anda ingin melihat pola pikir Anda sebenarnya, Anda hanya perlu melihat hidup Anda dari hasil-hasil Anda. Hasil yang kita peroleh itu biasanya juga tercipta dari apa yang kita yakini ya selama ini. Nah, jadi ketika pikiran kita itu baru, maka hasil yang kita peroleh pun juga baru gitu. Kita perlu mengulik kembali keyakinan-keyakinan lama yang tersembunyi. Banyak sekali keyakinan itu diperoleh pada masa kanak-kanak kita dan tidak lagi berguna bagi kita sekarang untuk mendukung keberhasilan kita. Jadi kita mulai menggerakkan pola pikir ke arah yang baru dan pada akhirnya juga menggerakkan perilaku kita ya. Oke, terima kasih. Segitu dulu terkait dengan kisah gajah dan seutas talinya. Semoga bisa dimaknai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.